Puji Tuhan, shalom semuanya. Wow, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kita bersyukur kita ada di pagi hari yang kedua hari ini, puji Tuhan. Kita sama-sama berkumpul dalam tuntunan sepekan. Kita percaya banyak pesan Tuhan yang dahsyat buat setiap kita pagi hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kita percaya penyertaan Tuhan atas hidup setiap kita selalu nyata buat setiap kita. Sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Oh ya ralaba ya syana ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami terlalu mengucap syukur ya Tuhan, karena kami melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup setiap kami. Oh ya ralaba ya syana ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba. Hanya Engkaulah yang kami rindukan untuk hidup setiap kami ya Tuhan. Oh Kau dahsyat Tuhan. Oh ya ralaba ya syana ralaba ya ralaba.
kami mau cuma bilang, kalau hanya Engkaulah dambaan hati kami Tuhan. Kalau hanya Engkaulah yang kami rindu-rindukan mulai hari ini, mulai masa lalu kami sampai masa depan kami. Kami percaya kami hanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kedahsyatan-Mu yang dahsyat di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan sharing dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami cuma mau fokus kami, hati kami, pikiran kami mau serahkan hanya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan yang dapat hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biar Engkau yang terjemahkan Tuhan buat setiap kami yang mendengar pagi hari ini. Biar setiap kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Wow, dahsyat. Kita mengucap syukur amin di pagi hari ini. Kita percaya ke dalam keadaan yang dahsyat. Mungkin di rumah-rumah pada pagi hari ini, mungkin kita lagi dalam keadaan yang berbeda-beda gitu ya. Kita ada yang bersuka cita, mungkin dalam keadaan sakit saat ini, ataupun apa yang kita alami. Kita percaya saat kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya ada jalan-jalan yang dahsyat yang kita lalui. Amin. Puji Tuhan. Kalau lalu kita bisa sama-sama belajar, mungkin di kemarin kita udah sama-sama belajar gitu ya, apa itu tentang roti hidup gitu. Dan seminggu ke depan ini kita akan lebih lagi membahas tentang roti hidup. Dan hari ini, puji Tuhan, ini adalah hal penting buat setiap kita. Kalau hari ini kita sama-sama belajar tentang pentingnya menerima roti hidup dalam kehidupan setiap kita. Wah, kalau dibilang pentingnya, berarti ini sangat penting buat setiap kita. Kalau kemarin kita udah tahu bahwa roti hidup adalah Tuhan Yesus itu sendiri, mungkin kita udah baca juga gitu ya dalam Yohanes 6 kemarin ayat 25 sampai ke 59 gitu ya. Itu membahas tentang bagaimana Tuhan menjelaskan kepada jemaat apa itu roti hidup. Mungkin saat itu bukan firman yang mudah dimengerti, karena saat dikatakan identik dengan roti, mungkin mereka hanya memikirkan tentang makanan secara jasmani. Sementara yang Tuhan maksud adalah roti secara rohani gitu ya. Di sini dikatakan bahwa pada waktu dulu Tuhan menyertai bangsa Israel dengan dahsyat dengan memberikan roti mana di sepanjang hari-harinya sehingga mereka tidak kelaparan. Mungkin pemikiran pada masa itu, pada jemaat masa itu adalah, wah Tuhan akan memberikan roti yang sama, yaitu roti dari surga yang maknanya adalah roti mana. Padahal di sini Tuhan Yesus bermakna bahwa roti hidup itu yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang Tuhan dikirim dari surga menjadi manusia untuk menebus dunia, menebus dosa dunia gitu ya. Dan di sini pada ayat yang ke-33 gitu ya, kalau kita boleh sama-sama buka pada pagi hari ini, kita mau sama-sama baca di ayat yang ke-25. Di saat itu mungkin ada kebanyakan orang menemukan Yesus di seberang laut itu, dan mereka pun seperti yang kemarin diceritakan, mereka pun mencari Tuhan bukan karena pribadinya, tapi karena mujizat yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini kalau kita baca di ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Puji Tuhan, kalau dikatakan bahwa akulah roti hidup, aku di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, saat itu Tuhan ingin memaknakan dirinya menjadi, aku ini roti hidup yang akan menjadi selama-lamanya, yang kekal bersama-sama dengan mereka. Tapi saat itu jemaat di sana belum menerima 100%, karena banyak yang mengira bahwa roti yang tadi dimaknakan roti secara jasmani saja. Dan di sini dilengkapi pada ayat yang ke-35 yang seperti yang tadi dibacakan, dan sudah dikatakan di roti yang ke ayat yang ke-33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang akan memberikan hidup kepada dunia. Memberikan hidup kepada dunia itu dari karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Di sini kenapa hari ini menjadi penting? Karena menerima roti hidup itu adalah keputusan kita masing-masing. Bukan lagi kemarin kita udah memahami bagaimana roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri, tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita menerima roti hidup dalam kehidupan setiap kita. Pada ayat yang ke-45, mungkin boleh sama-sama dibuka. Aku akan bacakan buat kita semua gitu ya. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah.
Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Amin. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar, setiap orang yang mendengar kebenaran tentang Tuhan oleh nabi-nabi sebelumnya gitu ya, mereka akan datang kepadaku, mereka akan mencari Tuhan Yesus, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup, adalah juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dan memberikan hidup yang kekal buat setiap kita. Mungkin setiap kita hari-hari ini melihat bahwa roti hidup, mungkin dikatakan di sini siapa yang makan, siapa yang minum, mereka tidak akan lapar dan tidak akan haus untuk selama-lamanya. Haus di sini tidak kategorikan adalah dalam hal rohani. Saat kita makan gitu ya, makan ini menjadi kebutuhan pokok buat setiap kita. Kita setiap hari harus makan, begitu juga tentang kerohanian kita. Kita juga perlu makan makanan rohani. Sehingga dengan dahsyatnya kita sama-sama mungkin dalam mengikuti kegerakan baca Alkitab setiap hari, itu menjadi makan rohani buat setiap kita. Mungkin saat ini kita belum memahami 100% apa yang dikatakan dalam Alkitab. Tapi di situ kita sama-sama belajar untuk memasukkan makanan rohani, untuk membuat rohani kita makin hari makin tumbuh, makin hari makin berkembang, makin hari makin sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saat kita sudah mendengar, kita memahami, dan kita percaya, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Di sini kita akan melihat pada ayat yang ke-51. Tuhan itu katakan bahwa dirinya adalah juru selamat untuk dunia gitu ya. Di 51 ini Tuhan katakan, akulah roti hidup. Dikatakan lagi bahwa Tuhan ini menyatakan pada mereka, akulah roti hidup gitu ya, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang memakan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang Tuhan berikan itu bukan sekedar oh ya Tuhan kirimin roti buat setiap kita, enggak, tapi Tuhan memberikan dirinya sendiri sebagai roti hidup itu untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, dan juga enggak hanya kita, bukan cuma orang yang percaya, tapi juga untuk dunia. Oleh sebab itu setiap kita perlu menerimanya. Kenapa perlu menerimanya? Mungkin aku agak lompat sedikit gitu ya. Kita ke Wahyu 3 ayat yang ke-20 gitu. Kenapa bisa tadi pembahasannya tentang bagaimana bangsa Israel gitu ya. Bangsa Israel saat itu dituntun Tuhan dengan dahsyat, dan ini juga Tuhan memberikan pesan kepada orang-orang di tempat itu, jemaat-jemaat yang ada di sana, bahwa Tuhanlah roti hidup gitu ya. Dan di sini kenapa kita perlu menerimanya gitu ya. Di Wahyu 3 ayat yang ke-20 aku bacakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Mungkin dikatakan, kok kayaknya berbeda jauh banget. Ini kan dalam konteks jemaat di Laodikia gitu ya. Jemaat yang saat itu Tuhan sedang ngomongin tentang suam-suam kuku gitu ya, tentang panas atau dingin. Tapi kenapa aku juga sama-sama merenungkan gitu ya, karena firman ini gak cuma buat yang mendengar hari ini, tapi juga buat aku gitu ya. Aku pribadi yang menyampaikan bahwa kenapa Tuhan katakan di sini, aku berdiri di muka pintu gitu. Kenapa Tuhan gak langsung masuk aja ya? Kenapa Tuhan gak langsung kirimin aja gitu? Oh iya nih kamu terima ya gitu. Enggak. Tapi di sini Tuhan itu mengetuk pintu gitu ya, mengetuk pintu. Di sini aku saat aku membaca, aku mulai belajar gitu bahwa saat kita mau menerima roti hidup itu dalam hidup kita, Tuhan gak semerta-merta langsung, oh ya aku mau jadi roti hidup buat kamu loh, enggak. Tapi ada respon dari kitanya juga gitu, dimana setiap kita mau menerima atau enggak. Karena di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk. Di situ merema banget buat aku gitu ya, bahwa saat Tuhan udah mengatakan nih di ayat yang sebelumnya di Yohanes 6 ayat yang ke-35 bahwa ia adalah roti hidup. Maka keputusan setiap kita hari ini, mau menerimakah atau hanya sekedar mau tahu aja, oh iya ya Tuhan itu roti hidup. Atau kita hari ini mau membukakan pintu hati kita, membukakan diri kita agar roti hidup itu masuk ke dalam hidup kita. Karena saat roti hidup masuk ke dalam hidup kita ini bukan milik kita lagi, bukan hanya tentang apa yang kita mau, tapi itu ada Tuhan di dalamnya. Karena ia katakan, ia bersama-sama dengan aku. Saat dengan kata bersama-sama ini gitu ya, saat aku membaca, merenungkan, berdoa lebih lagi gitu ya, saat kita menerima Tuhan dalam hidup kita, saat itu Tuhan bukan lagi ada di luar, bukan lagi ada di kanan, di kiri, atau dimanapun, tapi di dalam kita. Kalau Tuhan di dalam kita, kita percaya seluruh eksistensi hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, Tuhan lebih tahu buat hidup setiap kita.
Kalau dianalogikan gitu ya, saya pernah membayangkan satu pintu, mungkin ya, Tuhan sedang mengetuk pintunya itu engselnya hanya dari dalam. Kenapa dari dalam? Jadi kenapa Tuhan hanya mengetuk, tidak langsung membuka pintu? Karena engselnya dari dalam, dari kita. Kita mau buka, kita mau kunci, kita mau tutup rapat-rapat hati kita, atau kita mau biarkan Tuhan masuk. Kalau kita bukakan pintu Tuhan masuk dalam hidup kita percaya hidup kita akan hidup yang penuh kemenangan. Dan di sini aku percaya bahwa setiap kita pagi hari ini yang mendengarkan, kita nggak cuma mau tahu bahwa roti hidup itu adalah Tuhan Yesus yang memberikan jalan kebenaran dan jalan untuk hidup yang kekal. Tapi kita mau menerima Dia, menerima Tuhan Yesus masuk dalam hidup setiap kita. Menerima roti hidup itu hidup dalam hidup setiap kita, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Karena kita percaya masa depan kita, hidup kita, itu ada dalam tangannya Tuhan. Kita percaya setiap pagi hari ini kita semua mau menerima Tuhan dalam hidup setiap kita. Gak ada yang lain yang kita rindukan. Mungkin hari-hari ini banyak ganjalan untuk membuka pintu itu. Tapi aku percaya, setiap kita yang bersedia rindu Tuhan masuk dalam hidup setiap kita, kita beresin yuk setiap ganjalan. Mungkin sakit hati kah, dosa kah, atau hal yang masih mengganjal kita sehingga Tuhan tuh sulit banget masuk gitu ya. Yuk kita beresin agar Tuhan, roti hidup itu menguasai hidup kita. Dan kita sama-sama hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi pagi hari ini. Kita percaya biarlah Tuhan itu sendiri yang membuat kita, memampukan kita untuk hidup di dalam Dia. Oh ya ralaba ya syanaralaba. Tuhan, kami percaya Tuhan ini pagi yang dahsyat. Karena kami tahu pentingnya ya Tuhan untuk menerima roti hidup dalam hidup setiap kita. Tidak hanya mengetahui siapa roti hidup, bukan hanya kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, yang memberikan dagingnya, darahnya buat setiap kami. Tapi kami punya Tuhan yang mau berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mau terima roti itu Tuhan, dan kami mau hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Oh ya ralaba ya syana ralaba 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 ya syana ralaba. Kita mau sama-sama angkat lagu ini sama-sama. Tuhan untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu belajar dan setiap kami yang mendengar belajar ya Tuhan, bahwa kami sangat rindu Tuhan. Kami percaya sangat penting kami menerima roti hidup itu dalam hidup setiap kami. Mungkin setiap kami sering mendengar bahwa roti hidup itu adalah Engkau ya Tuhan Yesus. Tapi kami juga ingin Tuhan tidak hanya mendengar, tidak hanya tahu Tuhan, tapi kami mau menerima Engkau dalam hidup setiap kami. Kami mau Engkau tinggal dalam hidup setiap kami. Dan Engkaulah Tuhan atas hidup setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin langkah-langkah kami Tuhan, di aktivitas kami pagi hari ini Tuhan, di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Nya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau kuatkan setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Oh kiranya Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan.
yang lemah Kau kuatkan. Yang mungkin hari ini masih banyak ganjalan-ganjalan Tuhan dalam hidup setiap kami, masih banyak dosa Tuhan yang merintangi setiap kami, sehingga kami sulit Tuhan untuk membukakan hati kami untuk Engkau. Kami percaya Engkau yang pulihkan setiap hati kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur. Aku mengucap syukur buat setiap kita yang mendengarkan hari ini maupun di jam-jam berikutnya. Jangan lupa untuk saksikan Tontonan Sepekan di hari-hari berikutnya, karena ada pesan-pesan Tuhan yang dahsyat yang akan disampaikan di renungan ini. Biarlah di Rumah Doa Pagi ini menjadi berkat buat setiap kita, dan kita akan sama-sama membagikan api ini dan dipulihkan dan menerima roti hidup itu dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua.